Nah, sih guys, di ground racing ini saya biar out lagi check up bagian kampas koplingnya. Soalnya ini tarikannya berat ya, oper giginya juga keras. Nah, ini udah dibongkar. Jadi kampas koplingnya itu pakai 3 KW, jadi rontok semua ini guys. Memang baiknya kampas kopling itu orinya lebih kuat ya, jadi anti slip dia. Kalau ini biasanya kalau yang pakai KW itu di RPM tinggi dia mudah slip, apalagi telat ganti oli. Nah, ini olinya juga udah hitam pekat. Jadi kalau udah gosong gitu oli cepet rusak ya, mudah hitam. Nah, ini kampasnya nih guys, ini rontok parah. Ini biasa sih sekali pakai udah rontok ya guys, karena emang ini kampasnya KW ya, jadi nggak bagus lah buat dipakai di mesin CBR ya. Nah, ini jadinya rusak kaki empatnya tuh baret karena kampasnya ini nggak orinya, dan plat geseknya nyampe pada peyang ya guys, pada baret juga. Untuk rumah koplingnya ini aman, jadi masih bisa dipakai. Nah, untuk larstutnya ini oblaknya parah ya guys, ini speleng ini udah, jadi baiknya diganti ya guys, biar per koplingnya sama kampasnya itu awet yang barunya nanti. Jadi kalau nggak diganti nanti kampas barunya mudah makan lagi ya guys. Dan untuk seal pompa olinya juga udah getas, ini baiknya diganti baru biar sirkulasi olinya itu lancar. Jadi partnya bagian head itu aman. Nah, cara bongkarnya juga ini jangan pakai pahat ya guys, karena bisa ngerusak mur mahkotanya dan kelahar rasio juga guys. Baiknya pakai kunci khusus buat buka mur mahkota. Ini untuk tensionernya udah manual ya guys, jadi ini bisa nahan di RPM atas nih. Ini baiknya pakai yang pegas standar. Kalau udah bunyi rada kasar, baiknya rantai ketengnya ini diganti aja, jangan diakalin kayak begini. Kalau diakalin begini resikonya nanti ke gear sentrik sama noken AC bisa oblak, karena ini rantainya udah kendor, udah kaku ya guys. Jadi harus diganti rantai sama tensionernya guys, biar mesin juga nggak panas. Nah, ini contohnya nih, ada juga nih, dia udah bongkar bengkel habis 2 jutaan tapi nggak ada hasilnya. Jadi udah bongkar bagian kampas, ini tetap tarikannya berat, susah netral ya guys. Dan udah bongkar rantai keteng juga tetap masih panas mesin, karena ini nggak diganti ya guys, jadi cuma diakalin manual gini. Jadi ini mesin bagian sini panas banget. Untuk RPM tinggi jadinya berat karena ini ngerem. Jadi rantai keteng itu harusnya bisa bebas gerakannya, ini ketahan sama tensioner manual. Jadi baut ini yang bikin mesin bagian sini panas ya guys, sama tarikannya jadi berat. Nah, ini baiknya jangan diakal-akalin seperti ini, mending diganti rantai ketengnya aja lah, standar pabriknya aja kalau buat harian. Dah, itu aja guys, lanjut bongkar kudu kuat.